Oke, ketemu lagi guys di Tua Channel. Shalom Pak Agus. Salam Pak. Senang bertemu Bapak. Kita berbincang-bincang nih. Boleh sapa dulu Pak? Halo, nama saya Agus. Nah, sebelumnya Pak, kan Bapak sebelumnya kan kepercayaannya itu dari belum mengenal Tuhan Yesus dan sekarang sudah mengenal Tuhan Yesus. Boleh Bapak cerita sedikit tentang pengalaman Bapak dari kecil, di umur berapa Bapak mengenal Tuhan Yesus, dan sebelumnya apa-apa aja yang Bapak alami? Oke. Silakan Pak. Kalau mengenal Tuhan Yesusnya sih sekitar pertengahan kelas 4 SD begitu kan. Nah, pada waktu itu memang saya mengalami pergumulan. Nah, pergumulannya itu cukup unik. Uniknya adalah begini, di usia segitu saya mengalami ketakutan akan kematian. Jadi waktu itu saya benar-benar takut yang namanya mati. Hari berganti hari saya lalui dengan ketakutan, bertanya-tanya bagaimana nanti saya setelah mati dan segalanya begitu ya. Lalu kemudian saya bertanya sama ibu saya tanya ke beliau, nanti setelah kita mati itu kita bagaimana, Mak? Saya bilang gitu. Nah, emak saya atau ibu saya ini mengatakan, nanti kita akan diciptakan baru, kita akan menjadi manusia baru begitulah. Tapi saya masih juga bertanya-tanya, seperti apa itu nantinya? Nah, itulah seperti apa mati itu ya. Dan juga dalam hati saya berpikir begini juga. Ya nanti kalau saya diciptakan sebagai manusia baru, saya akan menjadi manusia yang lebih baik lagi lah daripada sekarang. Nah, itu yang pergumulan saya. Yang mendasari pemikiran Bapak berpikiran seperti itu saat itu apa? Saya juga kurang ngerti ya Pak ya, tapi muncul begitu saja. Iya, itu pokoknya saya takut aja sama kematian. Oke. Sampai akhirnya bapak saya itu tiba-tiba mengajak saya ke gereja. Nah, baru saat itulah saya tahu kalau bapak saya ternyata Kristen. Selama itu belum tahu saya kalau bapak saya itu Kristen. Dan saya ingat betul ketika diajak ke gereja itu ada perayaan dan itu malam hari. Iya. Kalau saya tidak salah ingat itu kayaknya Natal. Perayaan Natal ya. Iya, itu saya diajak Desember, di situ. Ya? Nah, itu di puncak pergumulan saya, dan ketika saya masuk ke gereja itu saya kok merasakan suasana yang berbeda. Damai, ada damai. Iya, ada damai, pokoknya saya senang gitu. Iya. Dan saya merindukan untuk diajak lagi sama bapak saya. Kerinduannya muncul iya. lagi. Tapi masalahnya nggak pernah diajak lagi. Loh, kenapa? Waktu itu ada masalah? Sebenarnya nggak ada masalah Pak, cuman nggak tahu kenapa bapak saya hanya mengajak sekali aja. Tapi selang agak lama begitu ya, mungkin sekitar setengah tahun. Iya. Baru diajak lagi. Dan itu malam hari juga ada acara juga di gereja itu. Entah mungkin itu pasca atau apa, saya juga lupa kalau yang itu, tapi yang jelas waktunya itu lama. Jangka waktunya dari yang pertama dari yang pertama itu sampai yang kedua itu lama. Iya. Ada yang setelah yang kedua itulah baru bapak saya bertanya sama ketua majelis waktu itu. Iya. Kira-kira ada nggak ibadah untuk anak-anak? Nah, dari situlah dari informasi dari ketua majelis, hari Minggunya saya baru diantar ke sekolah minggu gitu. Oke. Itu kelas 4 SD ya Pak ya? Iya, itu kelas 4 SD. Oh iya, orang tua Bapak yang laki-laki itu orang suku Jawa? Iya, suku Jawa ya? Ibu suku Jawa juga. Oh, sama-sama Jawa. Jadi selama dari 0 tahun sampai kelas 4 SD itu belum tahu apakah sudah memeluk atau sudah menemukan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus atau belum gitu, orang tua? Setahu saya orang tua itu, setahu saya ya Pak ya, setahu saya itu mereka itu Islam, Muslim yang, setahu saya sih Muslim yang cukup taat lah. Tapi memang saya juga pernah lihat kalau orang tua saya ini pergi ke musola atau ke masjid itu nggak pernah lihat. Tapi yang setahu saya dari garis keturunan ibu saya itu mereka memang orang-orang yang taat. Ada salah satu kakek buyut saya itu, dia seorang kiai begitu.
itu kakek buyut saya. Baik. Makanya kalau saya katakan dari pihak ibu saya itu memang orang-orang yang taat sebenarnya. Ya. Baik. Waktu Bapak kecil kelas 4 SD itu Bapak sekolah di sekolah negeri atau sekolah apa gitu Pak? Saya sekolah negeri Pak, di Sekolah SD negeri ya. ya. Oke. Itu di sekolah itu Bapak dapat pelajaran berarti mata pelajaran agama yang Islam agama berarti Islam. Ya. Ya. Dan saya juga sempat ikut ngaji yang di luar sekolah ya, kayak pesantren begitulah. Saya pernah. Itu orang tua yang masukin? Waktu itu dari guru. Dari guru. Nah, tapi orang tua juga nggak melarang. Oh. Nah, entah yang dipikirkan orang tua nggak ngerti saya, tapi nggak melarang, disilahkan gitu. Oke. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 ya Pak. Oke. Karena mulai kelas 4 lah itu ada pergumulan, tapi di pertengahan kelas 4 baru boleh dikatakan mengenal Tuhan, tapi mengenalnya belum seberapa gitu, hanya pengen ke gereja itu aja. Ya, ada kerinduan pengen ke gereja lagi, Iya. ke gereja lagi dan lagi gitu Pak. Iya. Nah, itu Bapak alami sampai SMP, SMA ada kerinduan seperti itu. Iya. Apa aja pergumulan Bapak sampai Bapak menginjak ke bangku SMA? Pergumulannya Ada pengalaman pribadi? ada, tapi yang kalau boleh saya katakan pergumulannya yang berat itu waktu SD itu. Waktu SD itu ya. Nah, Yang kan- ketakutan tadi ya? eh, Ketakutan mati ya, tadi ya? ketakutan itu. Tapi setelah saya ke gereja itu kan otomatis teman-teman tahu. Ya. Nah, disitulah yang dulunya teman-teman saya itu cukup akrab gitu ya. Itu ada jarak sedikit lah. Dan ada salah satu teman main di kampung itu kan, nah itu cukup keras dia sikapnya sama saya. Ya bukan memusuhi, bukan dalam arti kemudian ngajak ribut, bukan, tapi Iya. menjauhinya itu kelihatan. Oh. Bahkan ada guru saya dulu, guru agama Islam begitu ya. Iya. Itu mengatakan begini sama teman-teman saya. Waktu itu kan saya kalau pelajaran agama kan di luar. Oke. Teman-teman di dalam. Mereka belajar, saya enggak. Saya hanya main di luar karena saya sendirian. Nah, guru saya bilang gini, orang kalau suka berubah-ubah imannya, agamanya, itu nanti imannya akan dihapus sama Tuhan, sama Allah, bilang begitu. Iya. Nah, dalam hati kecil saya ketika saya mendengar itu dari teman yang cukup menjauhi saya itu, saya berpikir begini, ya udahlah kalau begitu saya nggak mau pindah-pindah lagi lah, saya ikut Kristen aja lah, ikut Kristus aja lah gitu. Jadi, Oh gitu. iya, sampai sekarang sih begitu. Yang teman ini muslim ya? Iya. Iya. Puji Tuhan, Bapak udah menemukan jalan itu. Iya. Nah, setelah SMA, Bapak sekolahnya di mana waktu itu? Kalau saya SMP dan SMA itu di Yayasan Kristen sekolah. Yayasan Kristen. Iya, Salah satu sekolah Kristen ya? Iya, dan itu masih satu yayasan dia. Iya. Namanya BOPKRI gitu. Jadi Badan Usaha Pendidikan Kristen. Oh iya. Nah, jadi saya di situ SMP sampai SMA. Sampai SMA. Iya. Berarti semakin dekat sama Tuhan dong. Sekolahnya di sekolah Kristen. Ya, Berarti semakin mengenal siapa itu Tuhan. Iya, kan puji gitu Tuhan. ya. Dan setelah Bapak tamat dari SMA, Bapak melanjutkan ke kuliah. oh itu Waktu itu enggak langsung sekolah kuliah. apa? Saya setelah lulus SMA saya bekerja di mebel. Oh ya, Ya, di Semarang bekerja itu- dulu ya. Itu cukup lama, hampir 7 tahun di sana. Di Semarang. Iya. Hmm. Dan ya di sana sempat sekitar 2 tahun saya nggak ke gereja. Apa yang menyebabkan Bapak nggak ke gereja waktu itu? Jadi 2 begini. tahun loh. Iya, hampir 2 tahun Bukan seingat waktu saya. yang Iya. sebentar itu. Lama memang. Kira-kira apa yang mendasari itu, Pak? Karena begini, waktu itu karena kami di gereja di kampung kan, Iya. gereja Injili, gereja GITC kan, gereja Injili Tanah Jawa. Iya. Nah, di Semarang itu saya nggak menemukan gereja itu. Oh. Memang ada, tapi jauh. Iya. Nah, yang ada yang paling dekat itu gereja GKI. Nah, Iya. itu kan mayoritas kan orang-orang Tionghoa. Jadi Iya. saya pikir saya nggak akan ada teman di sana. Jadi ya udahlah, saya nggak ke gereja gitu. Tapi di dalam hati itu ya ada pertentangan gitu ya, ada pergolakan gitu lah. Iya. Karena kan harusnya saya ke gereja tiap minggu, ini kok enggak gitu.
Iya, iya. Makanya tiap kali pulang itu saya senang kali harus ke gereja. Tapi kan Pak, kedatangan Tuhan Yesus itu kan tidak membawa agama, Betul. ya kan? Nah, dia hanya menunjukkan suatu perbuatan yang baik. Ini aku, teladanilah. Nah, kita kan meneladani perbuatan-perbuatan yang baik. Dia tidak membawa agama. Jadi walaupun kita tidak ke gereja, memang sih harusnya ke gereja. Ya. Tapi walaupun kita tidak ke gereja, tapi perbuatan kita percaya kepada dia itu sudah cukup sebenarnya. Cuman lebih pas lagi kalau kita ke rumah Tuhan kan gitu. Iya. 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 Karena di sana kan ada pengajaran-pengajaran yang menguatkan Iya, kita dengan betul. Yang tidak kita dapatkan Iya. dengan pribadi kita sendiri. Mungkin dari orang lain ada pencerahan gitu, dari pendeta, betul. gembala, Iya. gitu. Oke, selanjutnya itu setelah Bapak 7 tahun di Semarang, Bapak kemana lagi? Nah, setelah dari Semarang itu saya ke Jakarta. Jakarta sekolah lagi atau bekerja? Saya sekolah sambil bekerja sambil sekolah lah tepatnya. Bekerja Karena sambil sekolah. karena saya bekerja dulu baru kemudian sekolah. Iya. Nah, jadi di Jakarta itu bulan Maret saya ke sana kerja di sebuah gereja karismatik. Ya. Lalu kemudian bulan Agustus saya mulai ada kerinduan untuk sekolah. Tahun berapa itu kira-kira, Pak? Itu tahun bulan Maret tahun 2012 seingat 2012 ya, Iya. kira-kira 2012 ya. Iya. Bulan Maret. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah ke Jakarta itulah muncul kerinduan untuk sekolah. Iya. Karena juga teman-teman ada yang pelayanan weekend itu kasih nasihat-nasihat gitu, masukan-masukan, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di STT. Sekolah Tinggi Teologi ya. Iya, itu yang ada di Tahun 2012 itu Pak ya. ada di dekat gereja sih lokasinya. Saya Iya. pilih itu karena kan mobilitasnya lebih enak. Saya cukup jalan kaki bisa ke kampus sih. Iya. Ya. Jadi Bapak juga kosnya dekat-dekat situ juga. Iya. Oh, saya tinggal di gereja. Oh, tinggal di gereja Iya. itu langsung. Oh iya. Karena saya kan petugas kebersihan di situ, jadi saya tinggal di situ. Setelah Bapak menikmati bangku kuliah itu, ada pergumulan yang Bapak hadapi waktu itu Ada, selama kuliah di STT? ada. Boleh diceritain? Pergumulannya lebih ke ini ya, kayak saya merasa terpanggil untuk ya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hamba gitu. Tuhan, Tapi ya. hanya ya memang pertama kali waktu itu pengennya ambil teologi, tapi setelah dikumuli lagi akhirnya ambil pendidikan. Oh. Jadi hati saya lebih ke anak-anak begitu. Bidang pendidikan Iya, lah ya. iya. Lebih ke mendekati anak-anak aja gitu. Tenaga Kalau- pengajar lah Pak ya. Iya. Oke. Itu tahun berapa Bapak selesaikan dari sekolah tinggi teologi ya itu? Itu tahun 2016. 2016. Iya. Cepat sekali ya? 4 tahun tahun saja. ya, 4 tahun. Pak. Ya. Ya, cukup lah. Dan setelah itu Bapak kemana lagi nih? Setelah dari STT? STT itu saya mengatakan sama gembala bahwa setelah saya lulus dapat ijazah saya akan pulang. Hmm, Nah, waktu itu gembala keberatan sebenarnya. ya. Beliau pengen saya tetap di situ, tapi saya kekeh saya harus pulang. Hmm, Nah, setelah pulang itulah akhirnya nyari kerjaan ke sana kemari, dan puji Tuhan mendapatkan pekerjaan di sebuah institusi SMP di Pekanbaru, itu ceritanya. Sekolah Kristen juga Pak ya? Iya. Salah satu sekolah Kristen Iya. juga yang ada di Pekanbaru ya? Iya. Tapi yang Bapak melamarnya dari Dari Jawa saya. Jawa ya? Iya. Iya, dari Jawa. Tapi penempatannya di Pekanbaru. Jadi sekarang udah melayani sebagai tenaga pendidik atau pengajar, Betul. melayani di salah satu sekolah Kristen yang ada di Pekanbaru ya Iya. Pak ya. Nah, pergumulan apa aja yang Bapak hadapi setelah Bapak ditempatkan di Pekanbaru? Apakah ada yang mau diceritakan? Ini pergumulannya Ada pergumulan pribadi atau bagaimana? pergumulan pribadinya mungkin lebih ke ini ya Pak ya, Lebih kemana Pak? ke apa ya, ke sosial gitu sih Pak. Iya, iya. Karena saya cukup kesulitan di menempatkan diri di atau beradaptasi begitu lah. Oke. Ya agak kesulitan karena saya orang Jawa dengan besar dan di Jawa, karena kan di Jawa itu kan beda kali dengan yang di
sini gitu Ya, lingkungannya. kultur Jawa itu lembut. Agak susah memang kalau yang ke situ, tapi pergumulan yang lebih besarnya bagaimana sih saya bisa membagikan kehidupan saya kepada anak-anak sebenarnya ke situ, karena saya lihat ada kayak kurang apa ya Pak, kurang bisa untuk masuk ke mereka. Di situ sih pergumulan lebih beratnya ke situ. Gitu ya, beradaptasi tadi Pak ya. Memang sih culture di sini agak keras. Ya, Ya, orang Sumatera itu bahasanya sedikit agak bisa dibilang kesannya kasar. Terus intonasi pengucapannya tuh kuat, keras. Jadi orang yang datang dari Jawa datang ke Sumatera itu kaget-kaget. Jantungnya langsung, waduh, ini marah ya. Kalau sebenarnya bisa dibilang tidak gitu. Apalagi orang Batak ya. Itu suaranya lumayan keras. Kalau bicara kayak udah dari sini ke ujung sana gitu, dari pulau ke benua gitu. sebenarnya saya agak tertolong sebenarnya Pak kalau untuk masalah berkomunikasi dengan khususnya dengan etnis Batak begitu ya Pak ya. Iya. Karena di Jakarta itu teman-teman saya banyak yang orang-orang Batak. Hanya bedanya di sana itu mereka lebih apa ya, intonasinya lebih pelan gitu ya, lebih halus gitu ya. Tapi setelah di sini memang beda, ada perbedaan. Itu ada perbedaan. Iya, mereka mungkin sudah ini ya Pak ya, sudah ikut-ikutan kayak orang Jawa mungkin ya Pak ya, karena yang namanya di Jakarta kan tetap banyak juga orang Jawa di sana, jadi karena mereka sering berkomunikasi dengan orang Jawa, intonasinya itu agak turun. Iya. Nah, kalau di sini memang lebih keras tadi seperti yang Bapak bilang. Ya, kita juga mengakui itu Pak. Benar. Jadi boleh cerita sedikit Pak mengenai pengalaman pribadi yang luar biasa selama mengikut Yesus. Kalau yang saya rasakan pengalaman yang luar biasanya itu ada kedamaian di sana. Kedamaian ya. Ya. Karena sekalipun saya masih anak-anak di seberang itu, Iya. itu saya tidak menemukan itu. Itu kenapa saya katakan di awal tadi bahwa di usia kelas 4 SD itulah pergumulan saya. Karena saya tidak menemukan itu. Dan itu terjawabnya ketika saya mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus itulah. Makanya ketika ada guru mengatakan yang kalau suka pindah-pindah imannya akan dicoret sama Tuhan, ya udah saya ikut Kristus saja karena saya udah merasakan kedamaian itu. Mungkin saat itu Bapak ada rasa ketakutan karena masih kecil, ditakut-takutin pasti anak-anak tuh takut gitu ya. Tapi kan setelah dewasa berpikir sendiri, ya kan? Sebenarnya saya mengenal Kristus itu seiring berjalannya waktu sih Pak. Iya. Karena saya akui benar bahwa di kelas 4 itu saya nggak ngerti apa-apa, hanya saya merasakan damainya itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai semakin mengenal Kristus, ya semakin mantap di sana. Gitu. Luar biasa. Di situ. Puji Tuhan. Waktu pernah nggak Bapak mengalami suatu kejadian mistis? Seperti Ibaratnya, apa? misalnya Bapak pernah melihat sesuatu, ya, bayangan di tempat Bapak tinggal atau di mana Bapak berada, kan pasti ada pengalaman yang mistis gitulah ya, tanda kutip Pak. Ya, sesuatu itu karena kita percaya bahwa jin itu ada, ya. Nah, jin itu kan memang diciptakan oleh Tuhan juga, gitu Pak ya. Nah, apakah Bapak punya pengalaman itu? Bapak digoda, ya kan, ditakutin, tapi apa yang Bapak lakukan saat itu? Kalau yang ditakut-takuti itu pernah, itu masih di kampung sih waktu itu. Hanya masalahnya saat Bapak itu bertemu sendiri nih langsung nih? nggak hanya dengar suara sih. Oh, dengar suara. Ya, suara. Ya, saya hanya berdoa aja sih kalau waktu itu. Nah, yang kedua itu di tempat yang sama sih, di lokasi yang sama, bukan tempat yang sama, tapi lokasi yang sama. Hanya saya dengan bapak saya. Iya. Jadi kata bapak saya sih waktu itu, saya itu dibuat tertidur sama makhluk itu. Makhluk ini. Nah, bapak saya yang digangguin kan. Nah, tapi bapak saya karena bapak saya bukan orang penakut, dilawan gitu kan. Iya. Nah, itu yang pernah sama bapak saya. Tapi kalau saya pribadi, kalau secara langsung sih, yang maksudnya kelihatan itu enggak sih. Merasakan bisa ya? Ya, merasakan iya. Waktu di mana itu Pak? Di Pekanbaru apa di Semarang apa di Jakarta?
Kayaknya di semua tempat itu ada sih. Di semua tempat ya? Di mana saya pernah tinggal itu ada. Hanya biasanya sih kalau posisi tidur biasanya. Pas tidur. Ya merasa kayak diganggunya di situ. Tapi di Oh. dalam mimpi itu saya tengking dalam nama Tuhan, itu aja sih Pak. Di dalam nama Tuhan Iya. Yesus. Dan itu setelah pergi ya udah. Gitu. Oh iya. Yang di Pekanbaru ini beberapa kali lah. Udah mengalami juga di Pekanbaru. Tapi kondisinya saya tidur. Nah, disitulah diganggu. Selalunya pada saat tidur ya. Ya kebanyakan di situ. Kenapa pada saat terjaga dia nggak berani ya? Tahu. Kalau itu kan kata orang sih ada karena mimpi yang namanya mimpi ya biasalah gitu. Tapi kayaknya kok nggak hanya mimpi sih kayaknya. Iya. Tapi itulah selalu saya tengking dalam nama Tuhan, itu aja sih. Waktu itu, aduh, Bapak tertidur, itu di bawah alam sadar atau masih setengah-setengah sadar atau gimana? Atau memang Justru udah saya terlelap? memang tubuh tertidur, tapi pikiran enggak. Memang tertidur ya? Iya, tapi pikiran itu saya itu bisa berpikir gitu maksudnya, kayak sadar, tapi ya tubuh memang tidur. Itu roh Bapak itu ya? Saya rasa seperti Iya, roh Bapak itu yang gitu. itu sering gitu Pak di Pekanbaru ini. Seolah kayak ditimpa gitu Pak? Dia bukan hanya kayak nimpa, tapi memang gangguin gitu loh Pak. Kayak dia mungkin mau dekat tapi begitu kuat sehingga kita tidak bisa bernapas ada atau seperti bagaimana itu. gitu. Tapi kadang yang sering itu dia kayak bertamu begitu. Bertamu? Nah, kayak datang tiba-tiba kayak buka pintu segala macam gitu. Tapi yang kalau yang kayak menindih itu malah jarang. Kebanyakan sih dia kayak bertamu, kayak mau menunjukkan dirinya gitu. Eksistensinya, Ya. nih saya ada di sini nih, Ya, gitu kayak, ya. Iya kayak seperti itulah. Oh, Hanya paham. selalu dalam kondisi saya tertidur. Iya. Tapi begitu Bapak tengking di dalam nama Tuhan Yesus, Ya, dia pergi ya. Iya. Itulah dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa Pak. Iya. Luar biasa. Nah, kira-kira Pak, cita-cita Bapak ke depan, ini mau seperti apa di Pekanbaru? Kalau cita-cita sih Harapan besarnya, itu maksudnya. Impian Bapak. kalau di Pekanbaru kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada karena gini. Kayak di dalam hati saya ini kayak entah terpatri atau apa namanya, saya itu nggak lama di sini. Itu aja sebenarnya. Makanya kalau ditanya apakah ada cita-cita saya di Pekanbaru, nggak ada. Karena Dia ada mutasi-mutasi gitu Pak. kalau mutasi dari lingkungan kerja enggak, tapi saya rasa ini penempatan Lebih tepat. Tuhan lah mungkin lah ya Pak ya. Karena Baik. yang setelah lalu-lalu itu seperti itu. Ketika saya pengen menetap di satu tempat, justru malah dipindah. Oke. Dan di Pekanbaru itu rasanya juga seperti itu. Tapi nggak tahu kapan waktunya, saya nggak tahu. Tapi ya itu Tuhan, biar Tuhan lah yang ini ya Pak ya. Tapi ini udah jalan berapa tahun ya? Di Ini Pekanbaru. jalan 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Biasanya nggak bisa selama seperti itu ya? Eh, Paling berapa tahun tuh Pak? Kalau di Rotasinya? Semarang 7, kalau di Jakarta hampir 6 tahun ya. Oh 6 tahun ya? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Ya ini udah jalan 4 tahun. Nggak Ini- tahu lah nanti ke depan. Wanti-wantin setahun lagi nih. Mau dipindah kemana? Antara setahun lagi atau 2 tahun lagi mungkin. Tapi kan Pak, yang melayani itu siap ditempatkan di mana saja. Ya kan, kita harus siap. Karena beritakanlah firman ke ujung dunia. Kan begitu. Nah, kira-kira Pak, kalau saya tanya ini di keluarga Bapak, Ya. Bapak dari anak yang keberapa? Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Oh, ada 5 orang ya. Ya. Dan Bapak saya anak laki-laki ketiga. sendiri. Satu-satunya? Iya. Wow. 2 di atas saya perempuan. Bapak di tengah nih? Iya. 2 di atas, 2 yang di bawah kan gitu, Bapak di tengah-tengah. Iya. Luar biasa. Bapak ini sebenarnya pemegang tampuk kekuasaan di keluarga. Harusnya warisan lebih banyak ke Bapak nih. Kalau di Sorry. kalau di orang Jawa itu Ya. ya memang ada bedanya sih. Iya. Kalau laki-laki itu 2 bagian, kalau perempuan 1. Iya. Biasanya begitu. Terus maaf Pak, saya mau nanya. Oh, boleh. Ini saudara Bapak yang perempuan yang 4 orang ini, apakah sudah mengenal Tuhan Yesus juga? Puji Tuhan sudah semua Pak. Wah, Yang terakhir kakak yang pertama itu memang
prosesnya lama. Yang pertama kan yang mengenal itu saya, kemudian dua adik saya di bawah adik saya, dua di bawah saya itu kan, baru kakak di atas saya. Nah yang terakhir kakak yang pertama ini mungkin baru beberapa tahun ini. Yang paling tua ya? Iya. Baru Karena beberapa memang, tahun ini Pak? Iya, karena lingkungan dia. Oke. Dia lebih banyak di luar lah daripada di dalam keluarga kami gitu. Nah, jadi memang prosesnya cukup lama kan. Dia ada cerita kakak bapak dia percaya dan mengikut Tuhan Yesus itu gara-gara apa? Sebenarnya dia awal-awalnya kalau menurut saya itu karena adik-adiknya, terus orang tuanya, anaknya semua Kristen, jadi dia mau nggak mau ikut. Tapi setelah berjalannya waktu, dia mulai mengenal, saya rasa, mulai mengenal Tuhan dan akhirnya memang memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Hanya memang kakak ini untuk pembinaan rohaninya kurang, karena kakak ini kan jadi TKW di Hongkong, jadi nggak pernah ada ibadah di sana, ya jadi seperti itulah. Tapi kalau pulang ke Indonesia, pulang ke rumah kami, ya pasti beribadah. Itu kan. Nah awalnya kan bapak nih, baru ada yang di bawah bapak dua orang, baru yang di atas bapak, baru yang paling sulung. Iya. Nah ini pasti kan berbeda-beda nih, yang 4 orang nih. Mereka mengikut mengenal Kristus itu kan pasti ada dasarnya gitu kan. Nah yang sulung tadi sudah saya dengar. Nah yang 3 orang lagi, ini apakah memang mereka punya pergumulan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, makanya mengenal Tuhan? Kalau adik saya yang berarti anak nomor 4 ya Pak ya, di bawah saya persis. Iya benar, di bawah bapak persis. Dia pernah bercerita, Iya. dia mengenalnya itu ketika dia mulai baca Alkitab. Oh luar biasa. Jadi begini, waktu saya ke gereja, mulai hari Minggu ke gereja itu, dua adik saya ini ikut ke gereja, dan kami diantar oleh bapak. Nah adik saya seiring berjalan waktu itu dia baca Alkitab, dan uniknya dia percaya sama Tuhan justru ketika baca kitab Kejadian pasal pertama itu. Awal penciptaan bumi Pak? Iya, dia mengenal Tuhan di situ justru. Jadi memang cara Tuhan itu unik ya, cara Tuhan itu unik. Ajaib loh. Iya. Jadi dia memang kan di ajaran yang lama diceritakan juga kalau memang alam ini Tuhan yang menciptakan, gitu. Tapi secara detail kan nggak tahu kami. Iya. Nah ketika dia baca kitab Kejadian itu, nah, dia makin kuat, makin oh iya ini Tuhan yang benar ini, begitu dia. Iya. Kalau adik saya yang paling kecil, dia kurang banyak cerita dia, tapi ini juga dalam perjalanan waktu baru mulai memutuskan percaya sama Tuhan. Proses ya Pak? Iya. Kayaknya adik saya ini lebih ke pergumulan kehidupan sehari-hari begitu loh Pak. Jadi dia itu membandingkan kehidupan orang Kristen itu seperti ini, orang luar itu seperti ini. Jadinya akhirnya dia ya udah saya ikut Kristus. Menilai. Dia mulai penilaian kalau adik saya. Membuat keputusan. Iya. Kalau kakak saya yang pertama ini, nomor dua ini. Nomor 2. Ini unik. Waktu kami ke gereja dia belum. Oh iya. Bahkan kakak yang pertama ini kan ngomong sama kakak yang kedua. Iya. Ya biarlah aku sama 2 adik kita itu ke Kristen, tapi kita jangan. Jadi kakak yang pertama begitu. Jangan. Iya. Kita berdua jangan. Iya. Tapi waktu sekolah kan kakak saya ini waktu itu SMP. Dia sekolah. Tiba-tiba itu gini Pak. Teman itu kan mau pelajaran agama Kristen. Nah, teman-temannya yang Kristen itu keluar, kan mereka punya gedung sendiri gitu kan, keluar semua. Dia ikut. Oh. Padahal dia ngerti kalau itu teman-temannya agama Kristen gitu. Tapi tiba-tiba dia ikut di teman-teman itu, terus kemudian masuk ke ruangan belajar itu. Dia disuruh doa sama gurunya. Nggak ngerti dia mau doa. Ya bingung lah. Iya benar. Terus temannya bilang gini, Pak ini baru Pak, dia baru kali ini. Iya. Oh akhirnya terus nggak jadi disuruh doa kan. Nah dari situ akhirnya dia ke gereja bareng, minta ditemani sama saya. Karena dia gerejanya kan malam, karena dia masih udah remaja gitu. Nah itu juga perjalanan waktu sih saya rasa. Puji Tuhan semuanya diselamatkan. Berarti kan orang tua keduanya juga Kristen, adik-beradik 5 orang semuanya Kristen.
Ya. itu sudah diselamatkan. Puji Tuhan, satu keluarga diselamatkan. Nah, terakhir Pak, untuk pemirsa yang menonton channel ini, kira-kira pesan Bapak apa? Untuk teman-teman yang menonton channel ini, kalau teman-teman itu sudah mengaku percaya sama Kristus, tetaplah setia, karena saya meyakini bahwa Kristuslah jalan satu-satunya, jalan kebenaran itu. Tetaplah setia di situ, dan kalau belum percaya sama Tuhan, kumulkanlah Tuhanmu itu. Tuhanmu itu Tuhan seperti apa? Kumulkanlah itu. Saya percaya kalau nanti Anda akan menemukan jalan. Itu saja. Terima kasih buat Pak Agus atas informasinya dan kesaksiannya. Ya. Semoga ini menginspirasi buat penonton dan termotivasi untuk semakin mengenal Kristus Tuhan. Karena seperti yang dibilang dalam Yohanes 14 ayat 6 ya Pak ya, aku jelas jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena memang dia satu-satunya jalan kebenaran. Jadi Bapak ini adalah yang dipilih Tuhan beserta keluarga. Ya. Saya yakini itu. Untuk memahami suara Tuhan. Itu, dan itu juga pengalaman saya sih dulu. Jadi terima kasih buat Pak Agus atas Sama-sama, Pak. partisipasinya di channel Tua Channel. Nah, semoga menginspirasi buat seluruh penonton di seluruh Pekanbaru khususnya dan seluruh Indonesia umumnya. Sekali lagi shalom Pak Agus. Shalom, Pak. Terima kasih.